Halo teman-teman, selamat datang di Panduan Office 25, tempatnya belajar Office. Di sini kita akan belajar bersama tentang program-program Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Kita akan belajar dari dasar hingga menjadi mahir. Jadi, pantengin terus channel ini supaya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan belajar tentang 3 cara menyimpan dokumen Word. Baiklah teman-teman, pertama-tama marilah kita perhatikan bagian title bar. Pada bagian title bar, nama file kita masih menggunakan nama default, yaitu dokumen 1. Mengapa demikian? Karena kita belum menyimpan file ini. Lalu, apa masalahnya? Jika kita menggunakan nama default ini, maka file yang akan kita simpan berikutnya dengan nama ini akan menghapus file yang pertama kita simpan. Jadi, bagaimana solusinya? Solusinya kita harus membuat nama-nama yang unik untuk setiap file yang kita buat supaya tidak menghapus file yang lainnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, itulah yang kali ini akan kita bahas. Kali ini saya akan bagikan 3 cara menyimpan dokumen. 1. Menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. 2. Menggunakan icon. Dan yang ketiga, menggunakan menu. Baiklah, kita mulai. Baiklah teman-teman, untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan keyboard atau tombol kombinasi pada keyboard, Ctrl dan S. Saya ulangi sekali lagi, pakai tombol kombinasi pada keyboard, Ctrl dan S. Oke. Itu tadi cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menggunakan icon disket di sini. Kita klik, maka akan mengarah ke sini lagi, sama. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, memanfaatkan menu file, kemudian save atau save as. Oke. Selanjutnya, untuk caranya boleh kalian pilih yang mana saja, karena nanti arahnya juga sama ke sini semuanya. Kemudian saya terangkan di sini. Di sini ada 3 bilah. 1 bilah menu. Ini bilah menu. Yang kedua ini bilah drive atau tempat, pilihan tempat. Kemudian yang ketiga adalah drive bilah untuk nama-nama file atau nama-nama folder. Recent itu artinya file-file atau tempat-tempat penyimpanan yang biasa kita gunakan atau yang baru saja kita gunakan untuk menyimpan. Kemudian OneDrive ini adalah tempat penyimpanan dari cloud Microsoft. Artinya ini disediakan oleh Microsoft. Apa keuntungannya? Bila tersimpan di cloud, maka kita bisa mengaksesnya di laptop kita, di PC kita, ataupun di handphone kita atau di smartphone kita. Syaratnya kita harus terkoneksi internet dan kita harus punya akun di Microsoft. Kemudian selanjutnya this PC. This PC itu adalah berisi nama-nama folder yang ada atau yang sudah ada pada PC atau laptop kita. Oke ya. Kemudian selanjutnya add place. Add place ini sama cloud cloud dari Microsoft. Kemudian dia masih dipilih 2 lagi. Ada 2 pilihan yang ini bisa Anda gunakan. Pakai OneDrive atau OneDrive for Business. Kemudian apabila di Recent tidak ada, di OneDrive kita tidak menyimpannya, di this PC tidak menyimpannya, di AddPlace juga tidak menyimpannya, maka kita ingin membuat nama file baru pada PC kita, maka kita tekan tombol Browse. Nah,
Pada tombol browse, kita akan diarahkan menuju atau jendela save as. Di jendela save as, silakan nanti teman-teman pilih. Pertama, pilih bilah drive-nya dulu. Drive C, atau di drive D, atau di drive E. Saran saya, jangan menggunakan drive C untuk menyimpan, tapi gunakan drive D atau drive E. Karena ketika kita menyimpan di drive C, maka akan mengganggu sistem pada PC atau laptop kita. Sedangkan kalau kita menggunakan drive D, ini akan lebih aman, atau di drive E. Kemudian, setelah kita memilih drive-nya, kita lihat di bilah sebelahnya. Di sini ada macam-macam folder. Nah, kalau kita ingin menyimpan di folder yang sudah ada, kita tinggal klik folder tersebut. Apabila belum ada, maka kita buat dengan cara menekan tombol new folder. Nah, di sini kita buat, misalkan saya ambil dari folder TIK, kemudian MS Word, saya buat folder latihan, new folder latihan ya. Setelah itu kita pilih folder latihan tersebut. Setelah kita memilih drive, kemudian memilih foldernya, kita ubah nama filenya. Kita ubah nama filenya, klik file name, tulis latihan 1. Oke. Setelah itu langkah terakhirnya adalah tekan tombol save. Oke. Sampai di sini cara menyimpan dokumen sudah selesai. Untuk buktinya apakah yang kita simpan tadi sudah betul langkah-langkahnya atau belum, kita bisa lihat di title bar. Dari yang awal dokumen 1 sekarang sudah menjadi latihan 1. Artinya file yang kita simpan dengan nama latihan 1 sudah tersimpan dengan betul, dan langkah-langkah kita juga sudah benar. Demikian tutorial singkat dari saya, Panduan Office 25. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.